ketika penyebaran Islam pada masa era Wali Songo. Kita mengambil dari kitab Negara Kertagama. Di sini tuh desa Kasaiwan. Kalau ngetos kan eranya itu sudah era Mataram Selama. Oh, berarti ini keadaan lingkungan di sekitar makam beliaunya ya. Ini panjang ya? Ya, besar panjang. Oh ya Allah. Anggota Wali Songo angkatan kedua. Oh. Dikenal dengan Sunan Ngatas Angin. Akhir ketika Mojokerto runtuh, beliau itu menempati kawasan sini. Pernah didatangi Wali Songo, bahwa di sini ada petilasan Wali Songo. Di sini. Terus punggawa kerajaan Majapahit yang makamnya juga masih ada di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, saya berada di desa Ngetos kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini saya akan mereview salah satu punden dusun atau punden desa. Nah kebetulan saya ini ditemani oleh tokoh masyarakat desa sini yang cukup terkenal, tidak asing lagi ini orangnya. Ini Mas Aris. Nah beliaunya yang akan mengarahkan saya ke punden-punden Mas Aris. Syekh Malik Jajamolek. Ya itu teman-teman, saya kan nggak tahu nih, saya nih bukan orang sini, tadi saya nggak bisa menceritakan mengenai sejarah beliaunya. Nah nanti beliaunya Mas Aris ini yang akan mereview atau memberikan penjelasan mengenai sejarah leluhur punden dusun atau desa ini ya. Nah ini kita ini menuju ke kemana nih Mas Aris ini? Ke makam atau ke arah barat ya? Nah ini jalan kaki teman-teman ya. Itu tadi di depan itu ada cagar budaya bernama Candi Ngetos. Lah ini kurang lebih punden atau makam ini dengan candi itu berjarak berapa meter Mas Aris? Kurang lebih 100 meter. Ya, dan punden ini menurut cerita warga itu masih disakralkan atau masih dianggap leluhur oleh warga masyarakat sini. Barangkali Mas Aris bisa menceritakan sedikit mengenai sejarah punden beliaunya ini. Ini gimana Mas Aris ceritanya punden ini Mas Aris? Kalau ini katakan kalau dulu itu kan punden ya orang. Oh iya orang. Tapi kalau kita ambil dari sejarah sebenarnya beliau itu seorang wali Allah. Oh gitu ya. Adik dari Syekh Jematul Kubro. Oh Syekh Jematul Kubro ya, yang di Trowulan itu. Oh ini berarti kalau ditelusuri dari atas itu berarti bukan orang sini ya, berarti beliau dari Timur Tengah nggih? Iya, dari Arab sana. Mari kita lanjut teman-teman. Kita sowan ke makam beliaunya ya. Jadi beliau datang ke sini itu ketika penyebaran Islam pada masa era Wali Songo. Beliau di sini itu menyebarkan di daerah tempat desa yang dikenal dengan desa Tajum itu sebagai pusatnya agama Hindu pada masa itu. Gitu nggih. Tajum itu ya kalau sekarang mana Mas Aris? Ya Ngetos ini dulu. Oh gitu ya. Kalau kita mengambil dari kitab Negara Kertagama, di sini tuh desa Kasaiwan, desa kehinduan. Namanya desa ini desa Tajum atau Tajum. Nah, itu desa kunonya ya, nama kunonya ya. Dari kitab Kertagama. Tapi kitab Kertagama sudah menyebutkan nama desa ini ya. Terus kok bisa beralih ke Ngetos itu gimana ceritanya Mas Aris? Kalau Ngetos kan eranya itu sudah era Mataram Selama. Oh, tokoh era Mataram Selam yang datang ke sini untuk meneruskan kawasan di sini untuk juga penyebaran Islam juga. Jadi ya, kita lihat teman-teman sekeliling ya. Ini mungkin makam beliaunya ya. Nah ini di sekeliling ini apa aja nih bangunan ini Mas Aris? Bangunan sekolah sanawiyah. Oh yang di sisi timur makam atau utara jalannya ini sekolah teman-teman. Selatan jalan ya, dekat. Nah tadi kita dari sana teman-teman, dari sana jalan apa tuh Mas Aris? Jalan besar ya, jalan wilayah daerah Ngetos ke. Oh iya, barangkali teman-teman
teman-teman mau ziarah ke sini kan biar tahu rute perjalanannya gitu. Jadi ini kendaraan roda 4 maupun roda 2 bus pun bisa berziarah ke sini. Lah perlu digarisbawahi teman-teman, beliaunya yang wafat ini adalah seorang waliullah. Menurut cerita Mas Haris itu beliaunya itu adik ya, adik Susya Jumadilkubro yang makamnya berada di Troloyo Trowulan Mojokerto. Jadi memang era kerajaan Majapahit. Nah kita nanti ke lokasi kita lihat bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di makam tersebut teman-teman. Biasanya kalau toko-toko kuno kalau misalnya itu masih original gitu Mas Haris ya. Oh iya. Nah, oke, monggo. Untung ini kita ketemu dengan tokoh masyarakat sini namanya Mas Haris sekaligus juru kunjungnya. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah nyampe di pelataran beliaunya makam Syekh Malik yang menurut Mas Haris tadi adalah adik dari Mbah Said Jumadilkubro yang sekarang makamnya di Troloyo. Kita mendekat teman-teman ya. Seperti ini keadaan lingkungan di sekitar makam beliaunya ya. Loh, ini Mas Haris kuburnya panjang ya? Ya, ya Allah. Assalamualaikum. Kita sowan dulu ya teman-teman, kita kirim doa dulu, nanti kita lanjutkan dulu videonya ya, nanti dilanjut kita mau tahlilan dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kirim doa dan sowan kepada almarhum beliaunya. Dan sekarang ini Mas Haris akan menceritakan perjalanan beliau dari Timur Tengah sampai berada di Bumi Ngetos dan akhirnya dikebumikan di sini. Gimana nih ceritanya Mas Haris mengenai sejarah beliaunya ini? Monggo jangan ceritakan. Jadi kalau kita ambil dari sejarah beliau itu tidak jauh dari sejarah Wali Songo. Cuman beliau ini memang kurang dikenal ke masyarakat umum. Oh gitu enggak? Memang beliau itu penyebaran Islam itu memang di daerah tempat-tempat yang cukup jauh dari pemerintahan kerajaan. Oh ngoten nggih. Dan jauh dari pemukiman masyarakat. Iya. Ini tempatnya juga tempat dataran tinggi. Oh, di bawah kaki Gunung Wilis. Ngetos ini nggih ya? Di desa itu memang kaki Gunung Wilis. Nah, beliau ini memang secara nggak langsung memang beliau itu juga Wali Songo, anggota Wali Songo angkatan kedua. Oh. Dikenal dengan Sunan Ngatas Angin. Yang ini. Ya, Ngatas Angin itu nama tempat Ngatas Angin. Nah, di sini itu memang dulu itu terkenal dengan nama Ngatas Angin. Negeri Ngatas Angin. Itu dikenal sebagai Sunan Ngatas Angin sebagai wali angkatan kedua. Nggih, setelah periode pertama itu ya. Setelah periode pertama mengganti wali-wali Songo periode pertama yang meninggal. Dia harus mengganti. Nah, akhirnya beliau itu ketika datang ke sini itu ketika kelompok rombongan kedua ini sampai ke tanah Jawa beralasan pertama itu dengan luas wilayah tanah Jawa itu terlalu luas ya. Akhirnya Wali Songo yang pertama ini mengambil atau mendatangkan ulama-ulama lagi dari Timur Tengah sana. Salah satunya Syekh Jumadilkubro itu mengajak adik-adiknya datang ke tanah Jawa untuk penyebaran Islam di wilayah Majapahit. Nah, akhirnya beliau itu datang di wilayah Majapahit, khususnya daerah Pegunungan Wilis. Akhirnya menemukan satu daerah yang betul-betul daerah sini itu dulu desa Kasaiwan atau desa Kehiduan. Namanya desa Tajum atau Tajum. Kalau kita ambil dari negara Kertagama itu jelas ada desa yang tercantum di kitab tersebut. Akhirnya beliau datang ke sini itu Majapahit belum runtuh. Akhir Majapahit itu belum runtuh. Akhir ketika Majapahit runtuh, beliau itu menempati kawasan sini itu dengan menempati satu area di sekitar candi. Oh gitu ya, sekitar candi sini. Nah, maka dari itu di sini itu beliau dimakamkan di sini lah. Beliau itu dulu menempati pendopo agung yang dulu digunakan orang-orang dulu di fasilitas di Candi Ngetos itu dimanfaatkan untuk peribadatan. Hingga sampai sekarang itu pendopo itu dimanfaatkan untuk masjid hingga sampai sekarang. Oh, yang tadi. Ya, jadi masjid ini dulu itu pendopo. Oh, gitu ya. Itu menghadap ke
candi untuk Oh, acara iya, ritual iya. pada masa Oh, itu. gitu ya. Karena dimanfaatkan untuk ritual, untuk keagamaan, Iya, untuk iya, betul. ibadah. Nah, dengan banyaknya akhirnya kurun waktu banyak santri-santri yang berdatangan, Betul. akhirnya beliau mendirikan kayak sekarang pesantren. Iya. Kalau dulu itu namanya padepokan, namanya Padepokan Jindilaras. Iya. Nah, akhirnya beliau dengan kurun waktu lama akhirnya islamisasi di wilayah Nganjuk sini. Nah, di situ akhirnya beliau hidup di sini lama hingga sampai meninggal di sini. Banyak santri-santri beliau juga banyak yang meninggal itu Dikebumikan di sini. Ya. Dan di sini juga pernah didatangi Wali Songo. Contohnya di sini ada petilasan Wali Songo. Di sini ya. Ya, nanti kita lihat kan di sana ada gitu petilasan ya. Wali Songo juga Iya. ada petilasan Syekh Jenar. Jumlahnya 9 juga ya. Dan ada Syekh Jenar juga ada santri-santri Wali Songo Iya. juga ada. Terus punggawa kerajaan Majapahit yang makanya juga masih ada di sini. Dan nanti kita eksplor lagi lah lebih Iya. luas. Berarti yang setahu saya tadi saya sempat keliling-keliling Mas Haris. Memang di sisi utara itu batu-batu tulisannya itu identitas atau identik dengan Majapahit itu Mas Haris ya. Betul. Batu-batu kuno semua. nilainya juga. Iya betul. Kalau yang itu memang menggunakan material-material era klasik Hindu-Buddha ya, Iya, era Majapahitan. Cuman makam ini itu eranya bukan era Mataram Islam, bukan era Wali Songo tapi Iya. Mataram Islam masanya. Oh gitu nggih. Jadi istilahnya itu beliaunya hadir di sini tuh masa transisi Mas Haris ya. Ya, transisi Di akhir Majapahit, Ya. di awal Islam masuk sini ya, termasuk nama. ada di sini ada 3 periodisasi. Gitu ya Mas Haris. Periodisasi antara Hindu ke Islam. Hmm. Terus era Islam ini Wali Songo, akhirnya ini gitu ya. ganti era Mataram Islam. Oh. Setelah era Mataram Islam ada ganti lagi era kolonialan. Oh gitu Jadi ya. ada 3 periodisasi. Iya betul Mas Haris ya. Untuk identitas beliaunya ini kan era-era Majapahit akhir. Barangkali ada identitas mengenai Majapahitnya di batu nisan beliau Mas Haris. Kalau itu Semacam tidak ada ya. Ini relief atau reliefnya nggak ada ya. tapi polosan. Polos. Tapi polos kuno ya Mas Haris ya. Polos kuno. Oh Terus gitu yang ini ya. juga ada nisan-nisan yang menggunakan masih ada relief juga ada. Gambar-gambar juga ada. Terus Iya. kita juga mencoba itu kita buka kitab Babad Damarulan Nggih. yang berkaitan tentang sejarah Majapahit sampai era Mataram Islam. Nah, kita Iya. punya. Oh gitu Kita ya. itu masih kitab kuno itu tulisan Iya, Jawa iya. itu masih Oh iya. setebel ini hampir 600. Iya. halaman. Itu menceritakan apa Mas Haris? Perjalanan cerita rakyat ya, cerita Damarulan Iya. era Majapahit sampai Mataram Islam itu berkaitan itu. Iya, nanti kita bedah, kita cari, kita gali sejarah mengenai apa tadi itu kitab yang jenengan sebutkan ya. Damarulan. Iya. Nah untuk saat ini kita review beliaunya ini makam Waliullah yang ada di Bumi. Syekh Malik ini adalah adik dari beliaunya Mbah Said Jumatul Kubro yang di Troloyo teman-teman. Tadi ini memang era-era kerajaan Majapahit. Untuk Mas Haris, mohon maaf atas atas kerepotan saya ganggu sampean ini. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Haris. Ini sami-sami.